Kegiatan ini bagaimana sebagai wakil rakyat menyikapinya? Baik, terima kasih Pak Taufik. Pada pagi ini sampai siang tadi dilakukan rapat kerja DAD dan terkait dengan masalah penyelesaian ya. Mungkin yang saat ini di mana-mana kita terdengar terkait dengan tuntutan plasma yang 20%. Dan alhamdulillah kita menyampaikan apresiasi ke DAD Kota Ring Barat yang menggagas untuk mencari solusi, karena plasma itu kan polanya banyak, artinya bukan hanya harus kita dapat kebun sawit saja, tetapi ada permasalahan beberapa pola yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, yaitu tadi dengan kegiatan usaha produktif ya. Nah ini juga sebetulnya bagus ya, cuma memang harus ada sosialisasi lagi kepada masyarakat bagaimana KUP itu agar bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh masyarakat. Itu sama 20% juga, yaitu dari hasil rata-rata per tahun per hektar ya dikali harga rata-rata. Harga rata-rata nanti dikurangi biaya operasional, hasilnya dikalikan 20% nanti dibagi kepada masyarakat, tetapi melewati KUP ya kan tadi. Nah ini juga bagus sebetulnya, kegiatan usaha produktif melatih kepada masyarakat juga kita untuk belajar berusaha yang sportif. Nah ini anggarannya nanti dibentuk adalah operasi sama sebetulnya seperti plasma, cuma kan kalau plasma itu dia hasil sisa kebun yang tiap per bulan. Ini pun mau dibagi per bulan, mau per 3 bulan, mau seminggu, silakan, tergantung kesepakatan semua pihak. Oke, makasih Bang. Siap, ya. siap. Dari pihak perusahaan BCAP ya, yang siap memberikan plasma 20%. Akhirnya karena sudah ada kesiapan dari BCAP, kami anggap itu calon lokasinya sudah ada. Nah kemudian baru kami tindak lanjuti dengan calon pekebunnya, calon pekebun peserta plasma. Nah itu sudah kami proses, sudah verifikasi, sudah juga ditetapkan di SK. Nah untuk selanjutnya proses di pemerintahan desa untuk membentuk kelompok, karena usulan itu kan tidak perorangan, harus berupa kelompok. Kelompok itu bisa berupa asosiasi. Nah itu dibentukkan, kemudian setelah kelompok itu ada, nanti dikonsepkan MOU-nya antara koperasi itu dengan perusahaan. Dari dinas teknis atau dari pemerintah daerah itu mengetahui, jadi kalau membimbing mereka yang aktif. Terima kasih ya. Bagaimana Pak Tamat dengan kegiatan hari ini? Itu saya terima kasih, sangat positif DAD memfasilitasi acara ini. Ini masyarakat kita, masyarakat seluruh Kota Ring Barat. Mudah-mudahan ini sebagai role model untuk daerah lain, bahwa yang kegiatan inilah harus kita fasilitasi untuk mengurangi yang masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Oke, makasih Bang. Plasma 20% di luar HGU berdasarkan dengan Permentan nomor 98 tahun 2013 ini kan terkendala, pertama adalah ketersediaan lahan, yang kedua adalah terkendala dengan status kawasan, kemudian yang ketiga terkendala dengan waktu perizinan itu diterbitkan. Contoh perusahaan yang diwajibkannya perusahaan yang sudah beroperasi sejak tahun 2007. Nah maka untuk itu kita sampaikan poin kedua kesimpulannya, yaitu bagaimana perusahaan segera merealisasikan program KUP, kelompok usaha produktif, di mana ya bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan dan bagi perusahaan yang sekarang ini belum merealisasikan plasma 20%, tidak peduli kapan izin itu diterbitkan, dan dia wajib ya merealisasikan mengkonversi lahan 20% kepada masyarakat berbentuk KUP. Target kerja kita merekomendasikan kepada pemerintah daerah dan juga perusahaan, nanti divisitasi oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Insya Allah di awal Juni, minggu pertama, dilakukan validasi verifikasi lahan ya, IUP perkebunan di wilayah desa-desa yang berdekatan dengan perkebunan. Kemudian minggu kedua ya, sudah bisa memvalidasi dan memverifikasi kegiatan usaha produktif apa yang ada di desa itu, yang nanti dana itu bisa diberikan ya setelah ya keluarnya SK calon petani ya KUP yang di SK-kan oleh Bupati. Setelah mendapat
verifikasi dari desa disampaikan kepada camat nanti di-SK-kan sampaikan oleh bupati, begitu di-SK-kan baru nanti bisa direalisasikan. Pak, ketika ada kekhawatiran terkait KUP akan sama dengan CSR, itu gimana Pak? Ini kan pola berbeda, maka pemerintah daerah DAD, baik itu pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten melakukan pendampingan tentang ini. Ya, tentang ini. Tadi sudah disampaikan bahwa ini bukan dana yang dikembalikan berupa kredit, tetapi dikucurkan. Dan harapan kita ada pengalihan kerja yang seawalnya itu berupa plasma, namun tidak bisa. Bisa usaha produktif lain yang harapannya jauh lebih menghasilkan. Tinggal nanti kejadian pemerintah desa, pemerintah daerah melakukan pendampingan tentang itu. Tapi yang perusahaan sendiri maksudnya sudah sepakat ya Pak? Atas hasil rapat kerja ini? Karena wajib kan, tidak bicara tentang sepakat tidak sepakat, karena kewajiban aturan ya norma. Bukan ini kewajiban dari perusahaan yang diamanahkan oleh Permentan nomor 18. Bagi mereka yang merealisasikan plasma, ya wajib merealisasikan itu. Kegiatan ini bagaimana Anda menyikapinya? Kami dari pengurus pusat Betang Mandau Telawang sangat mendukung, yaitu untuk merealisasikan 20% dari dalam kebun inti. Nah itu, kami akan mengawal pemerintah untuk segera merealisasikan hak-hak masyarakat yang selama ini terbengkalai. Untuk itu kami tetap mengawal ini sampai tuntas dan terrealisasi. Dan kami siap menjaga keamanan untuk investasi di Kota Waringin Barat yang di dalam HGU. Itu saja, terima kasih. Bagaimana kegiatan saat ini yang mana Dayak Misik menyikapi? Jadi begini, Dayak Misik satu komitmen dengan undang-undang harus ditetapkan dan dilaksanakan. Pemerintah daerah harus konsen dengan peraturan daerah, harus konsen dengan perundang-undangan. Jadi membaca masalah, jangan satu masalah dibaca dengan satu peraturan. Harus ada peraturan-peraturan lain sebagai perbandingan, supaya penyelesaiannya itu adalah sesuai dengan undang-undang. Nah, kami Dayak Misik menggiring kebijakan pemerintah agar berpihak kepada masyarakat. Nah, Dayak Misik dengan perusahaan mendukung supaya perusahaan bekerja baik, perusahaan bisa bayar pajak, bisa berlanjut terus di Kobar ini. Nah, itu keinginan Dayak Misik mendukung supaya perusahaan tetap eksis di Kobar ini. Terima kasih. Dengan rapat kerja daerah Dewan Adat Dayak Kota Waringin Barat saat ini, Pak. Yang kami tangkap saat ini apa yang disampaikan tentang 20% yang harus dan wajib perusahaan memberikan kepada masyarakat setempat. Kami menanggapi dari pihak BPAD Barisan Angkatan Dayak sangat antusias dalam hal ini juga, tapi kami menghimbau kepada pemerintah daerah terkait masalah 20% tadi harus digiring betul-betul sampai ke masyarakat, dan pemerintah daerah juga harus harus mendampingi sampai ke masyarakat yang diwakilkan tadi seperti koperasi, jangan-jangan tidak sampai. Jadi harapan kami jangan sampai tidak sampai ke masyarakat yang punya hak 20% tadi. Itu aja. Sekian, terima kasih. Ya Pak, dengan hari ini rapat kerja daerah Dewan Adat Dayak Kota Waringin Barat sampai sejauh mana Anda menyikapi selaku pelaksana harian? Jadi rapat tindak lanjut Dewan Adat hari ini di Aula Antakusuma itu adalah merupakan tindak lanjut dari rapat tanggal 5 Mei 2024 yang diadakan di Rumah Betang Desa Sepanjang, yang menghasilkan 3 butir poin kesepakatan. Makanya dibahas di sini, disampaikan kepada seluruh peserta hadir rapat, yaitu yang terdiri dari Dewan Adat, tokoh masyarakat, ormas, kepala desa dan ketua BPD se-Kabupaten Waringin Barat, ditambah lagi kelompok tani Dayak Misik, ditambah lagi Mantir dan Demang se-Kabupaten Waringin Barat, dihadiri oleh perusahaan, yang intinya itu meminta kepada perusahaan untuk sesegera mungkin merealisasikan program baik itu plasma 20% maupun kegiatan usaha produktif. Bagi masyarakat yang ada lahannya untuk plasma, silakan bermitra dengan perusahaan. Namun bagi masyarakat
yang tidak mempunyai lahan untuk disertakan dalam plasma, maka akan kita berikan suatu kebijakan berdasarkan Permentan nomor 18 tahun 2021 berupa KUP atau kegiatan usaha produktif yang nantinya akan dikompensasi, dihitung, dan kami di ADI pada intinya nanti menghasilkan sebuah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah, dalam ini Bupati, untuk segera mensahkan baik itu SIPI kelompok tani Daisik maupun organisasi kelompok tani masyarakat yang ada di Kabupaten Torin Barat di desa-desa ini. Mungkin demikian. Nah, mungkin sedikit Bang harapannya kepada warga masyarakat yang saat ini kan perlu sekali untuk plasma itu. Mungkin harapannya, karena ini kan masih proses ini. Bagaimana? Jadi harapan kami kepada masyarakat untuk selalu senantiasa bijak menerima aturan, membaca aturan, terutama bagi masyarakat yang memang punya lahan untuk disertakan dalam plasma, silakan bermitra dengan perusahaan, kami akan merekomendasikan. Bagi masyarakat yang tidak punya lahan untuk diplasmakan, maka kebijakan pemerintah itu diterapkan menggunakan peraturan Permentan nomor 18 tahun 2021, yaitu berupa KUP, kegiatan usaha produktif. Itu. Oke, terima kasih. Untuk saat ini siapa aja yang ada perusahaan? Kami berterima kasih setinggi-tingginya kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Torin Barat yang berkenan hadir atas undangan Dewan Adat Dayak dalam rapat penyampaian hasil dari tindak lanjut rapat tanggal 5 Mei 2024 di Rumah Betang Desa Pasir Panjang. Dan kepada perusahaan juga kami sangat berterima kasih atas bantuannya, baik itu berupa support, berupa moral, berupa pendanaan dalam kegiatan ini, karena sesungguhnya kami dari tidak mempunyai dana untuk pelaksanaan ini. Tapi berkat bantuan dari para perusahaan, sehingga kami bisa dapat melaksanakan kegiatan rapat akbar ini. Terima kasih.